Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Masih surat ke-7, suratul A'raf, ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabilan dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sa'asrifu, sa itu artinya akan, asrifu aku palingkan, an ayati dari ayat-ayatku. Siapa objek penderita yang dipalingkan? Alladzina, orang-orang yang yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, yang takabur. Yang takabur, menyombongkan diri di bumi. Bighairil haqq, dengan tidak benar. Wa iyaraw, dan jika mereka melihat kulla ayat, setiap ayat. Jadi artinya meskipun mereka melihat semua ayat, la yu'minu biha, mereka tidak akan mengimaninya. Karena itu alat detektornya sudah dirusak oleh Allah. Jadi walaupun sebenarnya kelihatan, tapi karena rusak, nggak kelihatan. Wa iyaraw, dan jika mereka melihat sabila rusydi, jalan sukses. Rusydun itu katanya berhasil. La yattakhidhuhu sabila, mereka juga tidak mengambil jalan itu. Tapi sebaliknya, wa iyaraw sabilal ghayyi, jika mereka melihat jalan yang mengarah kepada gagal, ghayy. Ghayyun itu lawan dari rusydun. Yattakhidhuhu sabila, mereka mengambil sebagai jalannya. Dzalika, kenapa kelakuan mereka seperti itu? Ya, mereka seperti itu bi annahum, karena mereka kadzdzabu, mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Wa kanu, dan mereka anha, dari ayat-ayat, ghafilin, orang-orang yang lalai. Bagaimana tafsirnya? Qala Ibnu Jarir, ikhtalafa ahlu ta'wil fi mana dzalik. Ikhtilaf ahlu ta'wil, ahli-ahli tafsir berbeda pendapat tentang maknanya. Faqala ba'dhum ma'nahu sa'anzi'u anhum fahmal kitab. Makna dari apa? Makna dari sa'asrif, aku palingkan itu bagaimana? Maksudnya itu teknisnya. Kata sebagian ahli tafsir, aku cabut
pemahaman terhadap kitab. Jadi nggak paham-paham, ya. Namanya gagal paham. Meskipun mereka baca, tapi gagal paham. Wa qala akharun, yang lain mengatakan maknahu sa'asrifu anil i'tibar bil hujaji. Aku palingkan mereka dari sikap mengambil pelajaran. Ngaji terus, Quran sudah dibaca, tapi bacaan-bacaan itu tidak berarti apa-apa buat mereka. Ya, seperti kita ketahui, Quran itu bukan saja bisa dibaca oleh muslim, non-muslim juga baca, sama. Ya, karena sekarang sudah bisa diakses dari manapun. Walaupun dia nggak beli, dia bisa, internet juga ada. Ya, artinya keinginan kita tidak tidak membolehkan orang kafir bersentuhan dengan Quran, tidak mungkin di zaman sekarang. Karena mereka bisa beli kapan saja dan tidak dilarang oleh hukum. Ya. Yang penting tidak mencuri. Kalaupun mereka tidak beli, mereka bisa dapatkan dari internet, bisa di-download. Nah, jadi ada orang tertentu yang membaca, tapi tidak membuahkan hasil. Karena motivasinya berbeda tadi. Wa aula aqwal fi dzalika bisawab ayyuqala innallaha akhbara annahu sayusrifu an ayatihi wa hiya adilatu wa alamuhu ala haqiqati ma amara bi ibadah. Kata penafsir ini dari pendapat-pendapat yang lebih mendekati benar. Ya, tapi tidak bisa dipastikan benar, namanya tafsir. Adalah pendapat yang mengatakan bahwa Allah pada ayat ini memberitahu akan ada orang-orang yang dipalingkan oleh Allah. Ya, jadi ada orang yang diberi hidayah, ada yang tidak diberi hidayah. Itu mau-mau Allah itu. Walaupun Qur'annya sama, nabinya sama. Ya, manusia sekarang kan nabinya Nabi Muhammad kan. Karena dilihat dari Allah kan, nggak bisa orang menjadikan nabi lain selain Nabi Muhammad, nggak bisa. Sama dengan Anda tidak mengakui wali kota sekarang, ya nggak bisa. Wong itu sudah keputusan. Kan Allah memutuskan Nabi Muhammad sekarang sampai akhir zaman. Milih Nabi Isa ya nggak bisa. Wong Allah yang ngatur. Nah, itu ada orang yang tetap kekeh tidak mau berubah. Jadi itu dipalingkan. Ayatnya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama, sampai kepada mereka juga. Kepada kita juga nyampe. Ya, kepada kaum muslimin, Quran dan hadis dijadikan pedoman. Tapi oleh mereka dijadikan pemandangan. Ya, dijadikan hanya pelajaran saja. Bahkan kadang-kadang pemahaman mereka lebih baik daripada kita. Pemahaman mereka. Bahkan ada yang jadi murid orang Islam. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Endang Saifuddin Ansori. Beliau belajar Islamic Studies. Itu di McGill, Kanada. Dosennya non-muslim. Dosen agama Islam non-muslim. Nah, ini petaka sebenarnya. Nanti pasti diplengsongin tuh. Pasti dipencongin. Muridnya kita. Maka itu jebolan sana, akhirnya ngacak-ngacak. Ya, itu penyebabnya. Jadi pendapat-pendapat yang menyimpang itulah yang mereka kumpulkan. Mereka akumulasi. Itu disuntikkan kepada umat Islam, sehingga kacau lah, kacau. Ya, ini yang patut diprihatinkan juga. Jadi begitu selesai kuliah, nanti pendapatnya kalau ditanya, ya bisa begini, bisa begitu, semuanya bisa begini, bisa begitu. Akhirnya ya kesimpulannya boleh beragama, boleh enggak kalau begitu.
Karena semuanya pilihannya serba banyak. Bisa begini, bisa begini. Oh, nggak selalu begitu katanya. Nyerang itu. Padahal nggak selalu begitu, dia nggak punya dalilnya. Setidaknya kan ada dalil yang kuat. Ya kan? Memang pendapat ada, tapi ada dalil. Dan tidak semua ajaran Islam itu serba lebih dari satu. Ya. Selalu beraneka. Tapi ada yang eka, yaitu masalah-masalah tauhid. Kalau masalah keimanan itu beraneka, itu masuk kategori mutakalimin, pendapat-pendapat filsafat, teologi. Ya. Kita lanjutkan. Wa farada alaihim min ta'ati wa tauhid wa adlihim wa ghairi dzalika min faraidihi. Dan Allah telah mewajibkan kepada mereka ketaatan dan keadilan. Was samawati wal ardh wa kullu mawjudin min khalqihi. Famin ayatihi wal Qur'anu aidan. Wa kullu mawjudin min khalqihi famin ayatihi. Semua yang ada di alam ini, alam makro, itu adalah ayat Allah. Selain manusia dan jin, tidak ada pilihan. Mereka nurut. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat 33 ayat 72. Ya. Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung untuk menerima risalah Allah. Mau nggak? Nggak ada pilihan maksudnya. Ya. Mereka diberikan kemampuan untuk memilih. Fa'abaina, mereka menolak. Artinya diberi kemampuan untuk memilih dengan kesadaran. Mau nggak tak kasih kesempatan untuk taat tapi dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Mereka nggak mau. Akibatnya apa? Kalau taat dapat surga, kalau maksiat dapat neraka. Mereka nggak mau. Oh, udah lebih baik anu aja. Lebih baik dijadikan benda mati. Oh, ya, surat 33 ayat 72, surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanah, kami tawarkan amanah. Alas samawati wal ardi wal jibal, kepada langit, wal ardi dan bumi, wal jibal dan gunung. Jadi mereka ini kan benda mati menurut kita. Tapi dulu sebelum mati, sebelum mereka memilih mati, itu ditawarkan, mau nggak? Jadi kenapa Allah gambarkan bumi, langit, dan gunung? Saking gedenya. Benda makhluk Allah yang raksasa. Makhluk raksasa pun tidak mau. Apa sih yang ditawarkan? Yang ditawarkan ya agama. Aku nanti akan turunkan wahyu, mau nggak nurut? Mereka nggak mau. Wahamalahal insan, namun manusia menerimanya. Manusia dengan fisik yang lemah, bisa sakit, emosi, menerima. Sehingga ketika makhluk besar ini mengatakan, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu amat bodoh, amat zalim. Ya, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah emosi yang suka meledak-ledak, mau nerima amanat yang risikonya besar. Nah, inilah ya. Jadi semua makhluk Allah selain manusia dan jin tidak ada pilihan. Semuanya taat pada Allah, tapi jin dan manusia diberi ikhtiar, dibolehkan memilih. Ya. Ketika Quran turun, ada yang memilih nurut, ada yang enggak. Dialah kafir, musyrik. Tapi yang nurut itulah mukmin. Waqad amma bil khabar ana yasarrifu an ayatihi al mutakabbirina fil ardi bighairi haq. Dan Allah pada ayat ini memberitahu bahwa Allah akan palingkan ayat-ayatnya dari orang-orang yang sombong. Orang yang merasa dirinya besar, ya, tidak perlu, tidak butuh ayat. Nah, itu akan dipalingkan. Jadi walaupun Quran itu datang pada mereka, boleh jadi malah dia punya perusahaan, dalam perusahaannya ada musola, ada masjid, di situ ada Quran. Ya hanya jadi pajangan saja. Tuh. Wal Qur'ana waqad
Wa humul ladzi haqqat 'alaihimul kalimatul azab annahum la yu'minun. Mereka inilah yang sudah ditakdirkan Allah tidak akan pernah beriman. Fahum an fami jami ayati wal itibar wal adkar biha masrufun. Karena mereka dipalingkan dari ayat, dari zikir. Ya. Jadi Quran ada, hadis ada. Boleh jadi dia malah jadi bosnya. Kalau bos perusahaan kan dalam perusahaannya ada musola. Seperti Asahi Mas Chandra itu bos-bosnya non-muslim. Ada nggak ayatnya? Ada, di musolanya lengkap. Ya, malah ada Sahih Bukhari, tapi ya mereka kadang-kadang lihat, sudah lengkap. Tapi hanya sebatas itu. Nggak pernah tergerak hatinya untuk mempelajari apa itu isinya, kok sampai orang pada getol bener gitu. Nggak ada rasa penasaran seperti itu. Nah, itulah orang-orang yang dipalingkan hatinya. Fahudu lil itibari. Kalau orang Islam mah tertarik, dibuat tertarik. Apa itu ya isi Quran? Sehingga karena Quran turun, wanita menjadi janda, ya, anak menjadi yatim, Bilal disiksa, Ammar bin Yasir keluarganya dihabisi. Kenapa itu? Ada apa itu? Gitu kan? Nah, bertanya-tanya. Lalu dia belajar. Itta'adhu wa anabu ilal haq. Maka mereka pun akan mengambil pelajaran. Dan bertobat pada Allah. Tapi itu, adanya perubahan, adanya manuver, itu jarang yang bisa mencapai manuver yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Ya, mereka dalam hitungan jam sadar. Kalau kita kan tamblek, ngaji puluhan tahun, bodoh terus ya, nggak sadar-sadar, puluhan tahun. Tapi tukang sihir Fir'aun dalam hitungan jam. Padahal pilihan mereka itu berisiko. Ya, berisiko apa? Dieksekusi oleh Fir'aun. Mereka sadar, mereka nerima, ya sudah. Memang semua pilihan berisiko. Anda saja ditawari kerja, enggak lah, berisiko enggak? Ya berisiko, jadi enggak ada duit. Ya kan? Orang beli mah kita nonton aja, ya berisiko, itu sudah pilihan Anda. Kita milih kerja, berisiko enggak? Ya berisiko, sama. Ya ada mobil apa itu, jemputan, lari-lari, ngos-ngosan, nah, gitu kan. Kadang-kadang dimaki-maki, makan gaji buta, kan menyakitkan, bla 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 pokoknya. Semuanya hidup ini berisiko. Kalau nggak mau berisiko ya mati. Sebab Allah sudah menyatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang telah membuat kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum. Untuk ujian. Jadi hidup ini ujian dan amanah. Sekaligus amanah. Ujian dan amanah. Wadzalika ghairu kainin minhum. Dan itu tidak terjadi pada orang-orang tertentu. Li'anna jalla sanuhu qala wa iyara kulla ayatin la yu'minu biha. Meskipun mereka melihat ayat, katakanlah Qur'annya bisa diakses oleh mereka, mereka malah bosnya. Kadang-kadang mereka masuk ke musola, lihat perlengkapan perpustakaannya, supaya karyawannya beragama dengan betul. Dia beli, dilengkapin tuh. Dia malah dia yang beli. Dia baca juga ayatnya, dibolak-balik. Oh bagus ya cetakan yang gitu doang, hanya sebatas itu. Ya kan? Nah inilah hanya pilihan Allah. Nah, gitu. Termasuk yang dipilih kita. Tapi apakah kita berakhir dengan menang atau tidak? Namanya husnul khatimah. Sampai dengan akhir hayat, ya, kita bisa menghadapi tantangan dengan sukses. Nah, mudah-mudahan ya. Tapi sudah terlihat saudara, beberapa orang sudah gugur sebelum waktunya. Sudah tidak di soft awal lagi. Sudah perek,
Padahal masih hidup. Ya kalau mati udah wajar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini, bisa saja itu terjadi pada kita. Ya, menjelang akhir hayat malah males, rasa sholat, berat bukan main. Sekarang kan dimudahkan. Ini satu bukti bahwa kehadiran kita untuk sholat itu dimudahkan oleh Allah. Kadang-kadang beberapa orang hati kecilnya kepengen ngelihat kita tuh rajin, pengen. Tapi hanya sebatas kepengen. Kaki itu kayak dibandulin besi. Nah ini satu bukti langkah kita ke masjid dimudahkan oleh Allah. Ya, jangan ngaku sendiri ya. Jangan ngaku ini adalah kita. Ini dimudahkan oleh Allah. Tanpa pemudahan dari Allah, kita juga mengalami hal yang sama dengan mereka-mereka itu. Kita lanjutkan. La tabdila li kalimatillah, tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah. Ini sudah keputusan. Kenapa sih Allah tidak menjadikan mereka nurut? Kan di salah satu ayat Allah mengatakan, walau sya'a la amana man fil ardi jami'an. Kalau Allah mau, semua orang dibuat beriman. Otomatis sudah nggak ada orang kafir lagi. Nah kalau sudah nggak ada orang kafir, ya buat apa orang beriman? Tuh, lihatlah kerbau, lihatlah ayam, lihatlah kambing. Kan nggak ada kambing kafir, kerbau muslim, nggak ada kan? Ya karena kafir nggak ada, otomatis muslim nggak ada. Inilah yang pernah dimintakan oleh Nabi Nuh ketika dia dongkol, sakit hati melihat sikap umatnya, lalu dia berdoa, Robbi la tazar alal kafirina, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang pun orang kafir di muka bumi ini. Dia lupa kalau nggak ada orang kafir, nggak ada muslim. Tuh dunia binatang kan nggak ada yang kafir, nggak ada yang muslim sekaligus. Kerbau nggak ada yang kafir, nggak ada yang muslim. Karena itu sudah paket. Kalau ada gelap ya ada terang, ya kan? Kalau ada benar ada salah. Anda tahu benar karena ada salah. Kalau nggak ada salah nggak tahu. Jadi suatu benda bisa dikenali karena lawannya. Tapi kadang-kadang kita nebaknya salah. Kalau bukan hitam adalah salah. Kalau tidak hitam adalah bukan hitam yang benar. Sebab tidak selalu putih. Kalau hijau kan bukan hitam juga. Kecuali benda yang hanya pasangannya satu, terang gelap, ya kan? Itu berarti tidak terang ya gelap, tengah-tengah samar-samar. Tapi kalau tidak hitam, kalau bukan hitam ya tidak hitam, apa saja, bukan putih, nggak selalu putih. Kembali kita sini. Watakau fiha bighairi haq, dan mereka sombong dengan kesombongan yang tidak dibenarkan. Berarti ada sombong yang benar. Ya ada. Sombong yang benar tuh ada. Waktu perang ya harus sombong. Kalau nggak sombong ya kalah lah. Ya. Makanya surat At-Taubah, surat ke-9 tidak diawali dengan bismillah. Karena turunnya surat At-Taubah dalam suasana perang. Kalau perang diawali dengan bismillah ya nggak jadi perang. Aduh kesian amat nanti tak bunuh anaknya gimana, istrinya gimana. Ya kalau mikirin begitu ya nggak jadi perang lah. Ya kan? Kalau kita serdadu prajurit kan kasar-kasar, bentak main bentak. Ya memang begitu, dunia mereka begitu. Makanya nggak bisa mereka hidup dengan kita satu komplek, nggak bisa. Jadi kalau saudara hidup, contohnya Pak siapa yang ngaku bertetangga dengan Kopassus, kan ada komplek di Serang tuh.
bertetangga dengan Kopassus. Terus rempet sedikit, wah urusannya berabe. Kalau kita kan, maaf Pak Mari. Itu nggak ada. Wah turun. Main begitu. Jadi kita sipil tuh di settingnya militer. Maka mereka nggak bisa. Satu komplek dengan kita itu nggak bisa. Makanya mereka punya komplek sendiri. Tuh, jangan deket-deket. Kullu ayatin, setiap ayat, ay kullu hujatin lillah ala wahdanati wa rububiyati wa kullu dilalatin ala anna tambing ibadah ila bihi khalisatan duna ghairi. Artinya setiap tanda, setiap ayat yang mengarah kepada pengesaan Allah, dia nggak peduli. Ya. Yaqula la yasaddiqu bitilkal ayat anna dalatun ala ma hiya fi hujjah. Mereka tidak percaya. Orang ngandel. Ya, ciri khas orang beriman adalah percaya terhadap sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Karena gaib itu kan cirinya 3, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dialami, tidak bisa dijajal. Ciri gaib kan karakter orang beriman tuh hudal lil muttaqin dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ciri pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Yang gaib ini sesuatu yang nggak bisa dibuktikan. Apa itu? Ajaran Islam tentang gaib. Ya ada malaikat. Buktinya mana? Ya nggak bisa. Salah satu bukti yang kita bisa saksikan nanti kalau nyawa sudah berpisah dengan raga. Baru bisa. Makanya dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan rezeki yang kami berikan pada kalian. Min qabli ayatiyakumul maut, sebelum kematian datang pada kalian. Ya. Wa yaqul, nanti akan berkata, Rabbi laula akhartani. Ya Tuhan, tolong tunda sebentar saja. Mau apa kalian minta nunda? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya mau sedekah. Saya mau jadi orang saleh. Tapi itu disadari setelah nyawanya berpisah dengan raga. Jadi kalau masih ada nih kita ketutup. Nah, maka hanya orang pilihan yang bisa beriman pada yang gaib. Kalau sahabat lebih parah lagi. Suatu saat Nabi berkata, semalam saya touring. Mana? Palestina. Orang ngandel. Pasti begitu. Kalau sahabatnya kita. Sekarang sudah di sini. Padahal dulu belum ada mobil. Belum ada pesawat. Sepeda pun belum ada. Adanya ya onta sama kuda paling cepat. Udah ke sini sekarang. Iya. Baik. Kita dapat itu begitu. Kalau sahabatnya kita. Maka beruntung kita tidak ditakdirkan menjadi sahabat. Ya kan? Siapa tahu saat kita dijadikan sahabat, termasuk kelompok yang ingkar. Abu Bakar malah langsung mendapat titel Siddiq. Yang melakukannya Muhammad, ya. Yang berkata Muhammad, benar ya. Lebih dari itu saya percaya. Abu Bakar Siddiq. Anaknya aja belum balik sudah diserahin. Aisyah kan dinikah umur 9 tahun. Sekarang ibu-ibu kalau kasih tahu begitu, dasar katanya. Marah. Umat Nabi Muhammadnya marah, ibu-ibu sekarang. Dasar tuh. Masih umbelen sudah jadi istri. Ya. Nah, kita lanjutkan. Qala Ibnu Katsir sa'asrifu an ayati alladziina takabbaru fil ardi bighairi haqq. Kata Ibnu Katsir, artinya mereka sombong. Mereka bersikap sombong terhadap ayat-ayat. Kamastakbaru bighairi haqqin, sebagaimana sikap-sikap mereka yang lain. Ya, ketika mereka sombong bukan pada tempatnya. Sombong ada pada tempatnya. Contohnya Algojo, ya sombong. Ya kalau dia nggak sombong, maaf ya. Gitu kan, mau eksekusi, maaf mas saya tugas,
Ya bisa begitu nantinya. Bisa salah ini. Bisa salah sasaran. Kalau regu tembak tuh ada 9 atau berapa? 8 diisi peluru kosong. Regu tembak tuh ada 12 sampai 9. Semuanya ditarget, ada targetin. Targetnya ke jantung. Sniper yang bagian ganja apa gitu ya, yang dihukum mati lah. Itu kalau regunya itu 9, yang dikasih peluru itu cuma 1. Tapi tidak ada yang tahu peluru siapa yang berisi. Tembak. Jadi dia nggak merasa bersalah. Waduh, saya nggak taunya. Yang berisi meleset. Ya. Lalu ada tim dokter katanya. Setelah dia jatuh, dipastikan sudah meninggal. Nah itu baru. Pernah ada bandar narkoba ya. Siapa itu yang tobat? Freddy ya? Freddy Budiman. Itu kan nanti ada rohaniwannya. Jadi ketika disampaikan ayat dia tobat. Lalu dia minta sholat dulu apa ya? Sebelum ditembak gitu. Dia minta sholat dulu. Nah, kemudian matanya ditutup mestinya ya. SOP-nya matanya, tapi dia minta jangan. Biar saya lihat, memang ini hukuman yang pantas buat saya. Sampai segitu. Ya Allah, orang ya sama berdoa. Barangkali ini sudah takdir saya. Tembak mati yang akan mengantarkan saya ke surga. Tanpa hukuman ini saya tidak tobat. Jadi dia menyesali diri sendiri. Kan orang bisa menilai, itu mah dasar anu aja. Kalau karena kamu sudah sadar, dibebaskan tuh. Mungkin narkoba lagi. Lah ini. Ya kan? Ya, kata dia begitu. Sama dengan pengakuan tukang sihir Firaun. Ya, dihukum mati ya oleh Firaun. Ya sudah, mungkin ini sudah takdir kami. Kami berharap hukuman mati ini akan melebur dosa-dosa kami. Itu dalam hitungan jam. Kata Ar-Razi, ini penafsir. Paginya saat mereka bertanding dengan Nabi Musa, itu masih kafir. Masih jadi musuh. Begitu kalah, dia sadar kekalahannya itu karena Nabi Musa benar. Bukan karena kalah pinter, bukan. Karena dia benar. Benar mah nggak bisa dilawan. Ya, karena yang membackup Allah, ya siapa yang bisa mengalahkan Allah? Mereka sadar. Ya sudah, saya memang ada kesamaan dengan Nabi Musa, yaitu hamba Allah. Ini kata Ar-Razi, manuver seperti ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang bodoh. Jadi Ar-Razi ini ingin menyampaikan bahwa ilmu itu sangat penting, walaupun ilmu sesat sekalipun. Sebab yang namanya ilmu pasti tahu standar salah benar. Artinya orang ahli maling gitu, pasti dia tahu itu salah gitu loh. Ya, kalau dia salah, pasti dia tidak akan ajarkan pada anak-anaknya. Makanya ini dalil seperti ini pernah saya tembakkan kepada guru saya. Guru saya yang merokok, perokok berat. Saya tegur, antum masih merokok. Saya dulu merokok, saya tobat. Gitu kan? Anda sebagai guru jangan begitu teruslah. Nggak ada dalilnya. Namanya guru ya pinter lah, ngeles. Begini saja. Saya ingin jawaban Ustadz dari hati yang paling dalam. Rokok itu baik atau tidak? Sudahlah, kita jangan pakai dalil-dalil. Sama-sama ngerti, saya bilang. Jujur. Jujur. Katakan rokok itu baik atau tidak. Kalau rokok jawabannya baik, saya akan suruh istri saya merokok, anak saya merokok. Semua. Namanya kebaikan kan pasti selalu kita anjurkan kan kepada semua orang. Kenapa nggak merokok? Merokoklah. Begitu kan. Ya kan? Dia diam.
Ustadz, diamnya Ustadz itu jadi jawaban. Bahwa sebenarnya dalam hati yang paling dalam Ustadz mengatakan rokok tidak baik. Jangan pakai dalil. Udah. Saya katakan itu. Saya kan mengambil ayat dari itu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Baikkah atau burukkah? Nah, Allah menjawab, pada keduanya ada manfaat. Jadi Allah tidak menafikan manfaat, tidak menegasikan manfaat. Ada manfaat. Ya, dengan ada rokok, ada karyawan rokok. Ada petani. Berapa banyak orang yang bisa hidup dari rokok, dari perusahaan rokok. Karena itu bosnya kan rata-rata kaya raya. Pemilik gudang garam itu sudah menyiapkan kuburan seperti tempat wisata. Tapi belum ditempatin. Dia udah nyiapkan kuburan buat dia. Itu sudah layaknya tempat wisata. Jadi supaya kuburannya nggak serem. Kan sekarang gaya sekarang kan begitu kan? Kuburan internasional di Kerawang. Itu nama jalannya semua nama surga. Firdaus, apa gitu. Eden, gitu. Namanya. Blok berapa. Blok berapa, gitu kuburannya itu. San Diego Hills. Satu kuburan itu semakin hari semakin mahal. Sekarang harganya sama dengan rumah. Sekitar 300 sampai 400 juta. Satu lobang. Tapi diurus sama mereka. Bisa? Nggak bisa. Nggak ada yang mau kali. Ya? Ya. Jadi seharga rumah. Sampai segitunya. Sebab di Jakarta ini sudah penuh. Jadi saya pernah menyaksikan di gerbang kuburan itu, maaf, kuburan sudah penuh. Waduh. Sampai begitu, kuburan sudah penuh. Ya, jangan mati aja susah, apalagi hidup. Ya, jadi begitulah tafsir dari ayat ini. Jadi meskipun disodori ayat yang sudah terang sekalipun, bahkan nanti di ayat yang lain mengatakan, kalaupun mereka diberi kemampuan untuk komunikasi dengan orang mati, saudara-saudara, beritahu saya, kalian gimana nasibnya? Walaupun si orang mati ngomong, iya saya lagi disiksa, itu contohnya gitu. Tetap aja dia nggak beriman. Dia akan menurut sihir ini. Begitu katanya nanti di ayat yang lain. Wa kallamahul mauta, bisa bicara dengan orang mati, tetap aja jojong orang sadar. Atau orang sini, tamblek sebelum dia sendiri yang mengalaminya. Contohnya Fir'aun. Sebelum dibinasakan oleh Allah itu sudah dikirim 9 ayat. Ayatnya itu apa? Ayat kodok. Di mana-mana ada kodok. Ya. Kemudian apa lagi tuh? Darah. Semua cairan berubah menjadi darah. Tapi tanda-tanda ini, ayat-ayat ini tidak kunjung menyadarkan. Tidak kunjung menyadarkan. Nah, kalau kita sudah haji, lihat tuh dengan mata kepalamu sendiri. Apa itu Mekah? Nggak ada tanaman. Tapi variasi buah, makanan, hampir Anda nggak percaya bahwa di situ tempat gersang. Boleh jadi lebih lengkap dari tempat kita. Model apa saja ada. Itu waktu disampaikan oleh Ibrahim, wa adzin finnas fil hajj. Seru orang untuk berhaji, nggak ada orang. Ibrahim belum ada orang. Seru, saudara-saudara, manusia berhajilah, nggak ada orang. Maka ini dijadikan dalil oleh Sayyid Qutb dalam tafsir Zilalil Quran. Jangan pernah kecewa kalau pengunjung Anda itu sedikit. Jangan pernah kecewa kalau audien Anda melawan Anda. Sebab siapa tahu bibit yang ada di dalam tubuh dia mendengar.
Bapaknya boleh menentang, tapi anak yang lahir ternyata nurut. Karena dibawa pada diri dia kan, ya, pada tulang sulbinya itu ada calon anaknya nanti. Dia ikut mendengar. Bapaknya menentang, anaknya ternyata soleh. Itu pernah terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul kan. Bapaknya raja munafik. Begitu wafat, minta disolatin. Tapi turun ayat, la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan turun ayat. Jadi Nabi katanya sudah mau takbir. Jibril turun, tidak membolehkan. Sementara anaknya adalah orang yang saleh. Rasulullah kan nggak tega. Atas permintaan anaknya lah, sudahlah. Kalau nggak bisa disolatin, tolong jubah sampean saya minta untuk mengcover jasad bapaknya. Siapa tahu malaikatnya pangling. Kerok amat nih mau dianu tuh. Oke, bau badan Rasulullah ini. Wah, kerok nantinya. Kata orang tuh kalau bercanda itu, kalau mau mayatnya dibotakin aja. Nanti begitu ditanya, ini mah bayi ini mah. Jadi semua rambutnya dibotakin. Ini bayi ini mah, salah kita alamat. Jadi nggak ditanya. Bercanda itu. Nah, itulah saudara tafsir dari surat Al-A'raf ayat 146. Kita lanjutkan dengan as-sunnah Rasulullah SAW. Kalau nggak dibaca nggak tamat-tamat nantinya. Masih tentang azan. Tapi ini diambil judul-judulnya aja, karena kalau dibaca ini satu judul itu hadisnya banyak bener. Dan ini mausu'at ensiklopedi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja fi ta'kidil adzan. Jadi judulnya ini sudah memberi arti. Bab tentang kuatnya azan, perlunya azan. Dari Abi Darda, sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min salasatin fi qaryatin la yu'adzan wa la tuqam fi salat illa stahwadha 'alaihimus syaitan. Tidak ada 3 warga yang mendiami satu kampung, lalu di situ tidak dikumandangkan azan, tidak ditegakkan salat, maka setan akan mendominasi. Jadi kampung itu akan menjadi kampung setan. Fa'alaika bil jamaah, fa inna dhiba ya'kulul qasiyah. Maka hendaklah Anda pegang teguh untuk berjemaah. Karena serigala akan memakan domba yang jauh dari jamaah. Terpisah, serigala itu akan memangsa domba yang keluar dari barisan. Jadi kita diminta walaupun sedikit tetap berjemaah, apalagi banyak. Sebab kalau tidak ditegakkan tadi, seperti kebanyakan waktu saya di Lampung, orang Islamnya banyak. Tapi jangankan sholat biasa, sholat Jumatnya paling 7 orang. Bingung saya. Begitu banyak. Gimana caranya untuk mengimbau mereka? Selanjutnya, babu rafi saut binida wa fil adzan wa hurbus syaitan inda samai. Bab meninggikan suara, volume adzan, keutamaan adzan dan larinya setan saat mendengar adzan. Dari Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, beliau menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan. Kalau salat dikumandangkan, adzan maksudnya. Kalau ada panggilan salat, maka setan akan lari. Lahu ziratun, sambil kentut. Larinya itu. Berarti kan kepentut-pentut kata orang sini. Iya, kepentut-pentut. Jadi
kentut itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada dirat, ada fus. Kalau fus itu yang suaranya lirih. Mungkin gitu, mungkin dicatat suaranya mungkin. Ya. Karena benda itu bisa dikenali dari suara. Contohnya kambing disebut embe, itu karena suaranya kan. Soang, angsa disebut soang. Wang, wang gitu. Nah, ini kentut. Sampai setan itu dirat. Dirat itu kentut besar, brut gitu. Sampai begitu. Kepentut-pentut kata orang sini. Orang sini ada dua istilah, kepuyuh-puyuh, kepentut-pentut. Ya, jadi saking takutnya sampai kepuyuh-puyuh dia. Terkencing-kencing gitu. Atau terkentut-kentut gitu. Hatta la yasma'u nida. Jadi dia lari ya ke suatu tempat supaya suara itu menghilang sampai nggak terdengar sama dia, ya. Jadi dia ngibrit dengan jarak yang kira-kira azannya sudah tidak terdengar. Tuh. Tapi faida qudiyatina akbala. Setelah selesai dia datang lagi. Ini kan kurang kerjaan sebenarnya. Tapi kan dia punya daya larinya itu cepat gitu loh, bukan kayak kita. Dia udah jauh lari, aduh, larinya seberapa nggak disampaikan, karena dia punya kekuatan ya. Azan selesai dia datang lagi. Hatta idza suwiba bisalah adbar. Ketika yang menyerukan qad qamatis shalah, qad qamat, lari lagi dia. Tuh, ya. Untuk apa dia datang lagi? Mengganggu orang yang sholat qobliyah. Dan setelah azan tuh sholat qobliyah. Nah, dia ganggu lagi. Ketika qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, lari lagi. Hatta idza qudiyat tathwib aqbala. Selesai qad qamatis shalah, datang lagi mengganggu sholat wajib. Salah satu gangguannya itulah imamnya lupa. Bacaannya salah. Telingsut, apa bahasa Sundanya, yang mestinya di sana itu termasuk sih telingsut si imam, ya, itu bagian dari gangguan setan atau membuat kita tidak fokus, padahal tadinya sudah fokus, wong niatnya memang sholat, gak ngapa-ngapain, ke masjid itu bukan mau ketemu kawan, mau sholat. Kalaupun ketemu kawan ya memang itu hal yang tidak bisa dihindari, wong dia sholat kita sholat. Ya kan? Tapi tujuan utamanya adalah sholat. Nah, tujuan utamanya sholat itu bisa pecah, bisa hilang oleh gangguan setan. Malah mikirin beras tinggal berapa nanti beli barang udah sholat selesai baru sadar, mikir yang enggak saya. Tapi sudah sholat. Berarti tadi gangguan setan. Tuh. Hatta yakhtira baina mari wa nafsi, sehingga hatinya tuh ngebatin sesuatu. Ya. Setan datang, batinnya mikirin yang enggak. Bicara. Adzkuru kaza, saya ingat ini dan itu. Lima lam yakun yadkuru, padahal tadinya enggak kebayang. Ya. Enggak terbayang sesuatu pada pikirannya. Tapi ketika sholat tuh masuk tuh, pada keluar. Mikiri beras, mikiri kerjaan, mikiri yang tadinya tidak terfikir. Kemudian hatta yadzila rajul idza yadri kam shalah, sampai-sampai seseorang tidak ingat lagi sudah berapa rakaat dia sholat. Nah, itu gangguan setan. Sampai segitunya, ya. Selanjutnya, An Abi Sa'id Khudri, anna qala li Abdillah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa al-Ansari, summal mazini ini arakata hubul ghanam wal badiyah. Dari Abu Sa'id Khudri, ya, suatu saat beliau berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'sa al-Ansari, kata Abi Sa'id, ini arakata hubul ghanam wal badiyah. Sepertinya Anda suka suasana kampung. Anda kayaknya orang yang senang suasana kampung. Kan ada orang ya,
yang demennya di kampung. Jadi dia nggak begitu suka keramaian kota. Nah ini kata Abi Sa'id. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiatika fa adzinta bisalah farfa sautaka binida. Kalau memang nanti rencana Anda pulang kampung itu terwujud, balik ke kampung, ini saran dari Abi Sa'id. Kalau waktu sholat tiba, adzan ya. Jadi nasihatin kepada juniornya ya. Kalau sholat tiba, adzan. Tuh ya. Tinggikan suaramu, keraskan suaramu. Fa innahu la yasma'u mada sautir muadzin jinnun wala insun wala syai'un ila syahidalau yaumil qiyamah. Karena tidak ada yang mendengar seorang muadzin, suara seorang muadzin. Baik itu jin, baik itu manusia atau makhluk lain, melainkan nanti di hari kiamat akan datang menjadi saksi. Nah ini nilai-nilai positif untuk seorang muadzin. Ya, dan akan dikenali kalau dia menjadi sering azan, kepalanya lehernya lebih panjang. Di hari kiamat nanti kalau menurut kita leher panjang menjelek, buat apa kayak soang? Ya kan? Jadi kayak soang nanti, lehernya panjang. Tapi di hari kiamat itu akan mendapat apresiasi. Oh, tukang azan gitu, tukang azan. Waktu di dunianya rajin azan orang-orang. Jadi ditandai dengan kepalanya lebih panjang daripada teman-temannya. Tapi kalau rajin ngebalap imam, kepalanya kuda katanya itu. Nggak sejaran. Berarti pengen kan sering ngebalap imam gitu. Imam belum turun dia udah turun. Belum berdiri dia udah berdiri. Nah, itu katanya ada tanda-tandanya. Ya, kalau gemerlap, sinarnya terang, nah itu berarti dulu suka sholat. Karena air wudhu itulah yang akan membuat diri seseorang itu terang. Ya, bagian tubuh kita, anggota tubuh kita yang terbasahi oleh air wudhu nanti akan mencorong, kata orang sini, bercahaya. Ya, ada yang strong, ada yang low. Nah, ya kan? Nah, mungkin sholatnya belang bentong bagaimana kata orang sini, bolong-bolong. Nah, itu. Ya. Ila syahidalahu yaumal qiyamah, melainkan kelak ya akan menjadi saksi. Siapapun yang mendengar suara dia ketika azan, nanti di hari kiamat akan menjadi saksi. Bahkan nanti hadis yang lain tuh lebih besar lagi, bahkan air. Terus lumpur yang ada di solokan, lumpur yang ada di sawah, yang mendengar suara azan, nanti di hari kiamat akan datang memberi saksi. Waduh, promosinya besar-besar ini untuk muadzin. Ya, khususnya yang bukan benda mati, orang akan menciriin dia dengan panjangnya leher. Kalau tadi kan si lumpur dengar, dia datang. Tapi kalau orang kan mungkin hidupnya nggak satu masa dengan dia. Akan tahu dia suka azan, lehernya panjang. Di hari kiamat. Kemudian dari Jabir, sami'tun nabiyya, jadi kalau dihitung-hitung dari situ tuh, ya, dihitung dari promosi ini, muadzin, seorang azan, tukang azan, itu lebih besar pahalanya daripada imam. Kalau dilihat dari sini. Jadi promosi terhadap imam memang ada, tapi nggak sebanyak muadzin. Ya, lehernya panjang. Banyak yang datang menjadi saksi. Kalau dilihat dari hadis-hadisnya. Ya karena orang azan itu menghadapi kesulitan lebih dari imam. Karena dia datang harus tampil, gitu kan? Nah, begitu, azan. Orang lain belum datang, dia udah harus lebih anu. Tapi ada juga sih orang yang memanfaatkan hal di sini, sudah azan pulang dia. Ada lagi yang begitu. Dari Jabir, sami'tu nabiyya qala, aku mendengar Nabi bersabda, inna syaitan idza sami'a nada bisalah, dhahaba hatta yakuna makana rauha.
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Bahwa setan itu apabila mendengar azan sholat, dia akan pergi ke satu tempat namanya Rauha. Rauha ini suatu tempat di seputar Madinah. Maksudnya jarak larinya gitu. Ya. Sebab dia cari tempat yang aman sampai azan itu tidak terdengar sama dia. Jadi setan ini larinya itu jauhnya sampai ke satu tempat suara ini nggak terdengar. Jadi kalau sekarang lebih jauh lagi karena kan suaranya pakai speaker. Ya kan? Mau lari ke sana, di sana udah ada musola, ngomong lagi. Oh, lari ngibrit lagi. Tapi kita nggak tahu kecepatannya berapa. Ya, sehingga begitu azan selesai, datang lagi dia. Nggak kapok-kapok. Itulah sikap dengki. Berbuat begitu itu tidak merubah keputusan setan nanti masuk surga, enggak. Ya, berubah tobat menjadi orang baik nggak bisa. Setan itu sudah ditakdirkan Allah masuk neraka. Untuk apa dia melakukan semua itu? Supaya temannya banyak. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Semua dilakukan oleh setan itu sehingga engkau tidak menemukan banyak yang bersyukur. Tuh, ya, kalau banyak bersyukur banyak yang masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya? Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah meringankan kita untuk bisa melaksanakannya. Semoga Allah melipat gandakan pahala kajian kita pagi ini. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak lupa kita mohon pada Allah, semoga Allah meringankan hidup anak-anak kita, memberikan berkah hidup kepada mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.